Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya di rumah? Apakah masih baik? Kalau masih baik, kita mulai pelajarannya. Oke, jadi pada video ini, Bapak sebenarnya akan menjelaskan tentang form pada HTML. Jadi, kita mulai. Jadi, sebelum kita memulai, saya akan memberikan sebuah quote dulu, yang itu dari Bapak B.J. Habibie. Jangan pernah berhenti mengejar yang kamu impikan, meski apa yang kamu dambakan belum ada di depan mata. Jadi, walaupun mimpi kamu itu belum kelihatan gitu, tetap kejar, seperti kata Just No Limit, never surrender. Oke, apa aja sih yang dipelajarin dari video ini? Yang pertama, apa itu form? Jadi, apa itu formulir? Yang formulir, lalu apa kegunaannya? Lalu yang kedua, tag form pada HTML. Jadi di bagian ini kita akan menjelaskan apa saja tag dan atribut form pada HTML. Lalu yang ketiga, implementasinya pada web. Jadi dari tag form tersebut kita akan bisa membuat sebuah web sederhana yang dimana di dalamnya akan terdapat tag form pada HTML. Oke, yang pertama, apa itu form? Sebelumnya, tahu nggak sih apa itu formulir? Jadi, formulir adalah lembaran formulir yang biasanya ya bukan formulir di HTML. Jadi, formulir adalah lembaran kartu atau kertas atau dokumen elektronik dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Jadi, formulir ini alat yang penting dalam organisasi. Jadi, formulir ini dapat mengurangi kemungkinan kesalahan informasi. Formulir, jadi formulir ini dapat dapat menghemat waktu, dapat menghemat tenaga, dan juga memudahkan dalam menyimpan dan mencatat. Dan dengan adanya formulir, dapat terbentuknya keseragaman sehingga mengurangi terjadinya ketidakefektifan dan penyimpanan. Oke, lalu untuk form di HTML yaitu salah satu bentuk halaman web yang digunakan untuk menerima masukan dari pengguna. Untuk selanjutnya, masukan dari pengguna tersebut diolah menggunakan bahasa pemrograman web. Oke, lalu selanjutnya kita akan menjelaskan tentang tag form pada HTML. Jadi, tag form ini, sebuah form dalam HTML harus berada di dalam tag form, yang diawali dengan form dan diakhiri dengan form. Jadi, tag form akan membutuhkan beberapa atribut untuk dapat berfungsi dengan seharusnya. Lalu, untuk tag form ini ada dua atribut. Yang pertama yaitu action, yang dimana menjelaskan kemana data form akan dikirimkan. Jadi, biasanya nilai dari atribut action ini adalah alamat dari sebuah halaman PHP yang digunakan untuk memproses isi data form. Lalu yang kedua, method, di mana menjelaskan bagaimana data isian form akan dikirim oleh web. Jadi nilai atribut method ini biasanya berupa get atau post. Jadi ini contoh simple dari tag form, yang dimana ada yang diawali dengan form, lalu yang pertama ada action, di mana itu adalah ininya, lalu yang kedua metodenya. Lalu di antara form ini baru diisi dengan isian formnya. Oke, selanjutnya itu yang pertama adalah tag form. Yang pertama adalah tag input, yaitu tag yang paling banyak digunakan di dalam form dan memiliki banyak bentuk, mulai dari isian teks biasa, teks password, checkbox, radio, sampai dengan tombol submit. Semuanya dalam bentuk tag input. Jadi tag input itu ada banyak juga klasifikasinya. Jadi yang ini tag input. Yang pertama yaitu input sama dengan teks. Jadi teks box inputan biasa yang menerima input berupa teks. Contohnya digunakan untuk inputan nama, username, dan inputan yang berupa teks pendek. Jadi input type teks ini juga bisa memiliki atribut value yang bisa diisi di nilai tampilan awal dari teks. Jadi contohnya seperti ini.
Kalau ingin mencobanya, coba bisa diikuti juga. Jadi buka text editor kalian, lalu kalian tahu kan gimana cara buat HTML. Jadi pilih HTML, modenya HTML, jadi lalu ketikkan HTML, lalu tekan tab, maka akan ini. Lalu di bodinya dibuka dengan tag form, lalu buka. Oke, jadi sudah itu kita ketikkan input, lalu type-nya yaitu yang tadi text, lalu nama, kita akan beri nama untuk input ini text. Oke, simpan. Simpannya itu di htdoc ya, dimana sum kalian diletakkan, lalu masukkan di htdoc, lalu pilih sesuai folder yang Anda inginkan. Coba tes. Lalu save, lalu buka browser kalian. Lalu ketikkan localhost. Buka yang tadi folder yang dimana disimpan, lalu buka dimana lalu buka tadi yang disimpan. Hasilnya seperti ini. Jadi input teks ini bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya input password. Jadi sama seperti input teks, namun teksnya di input tidak akan terlihat. Akan berupa bintang-bintang atau bulatan. Biasanya hanya digunakan untuk inputan yang sensitif seperti password. Oke, jadi contohnya seperti ini. Sama seperti tadi. Jadi BR, Anda seperti yang sudah tahu, BR itu untuk kasih jarak ke bawah. Oke, kita tuliskan input, tekan tab, tekan tab lebih cepat, lalu tabnya tadi yaitu password. Lalu kita beri nama sesuai dengan ringan, tapi saya akan berikan dengan nama password. Lalu kita save, lalu kita coba ke Chrome. Oke, jadi yang ini merupakan input password. Jadi saat kita ketikkan, dia akan bulat-bulat atau bintang-bintang, sedangkan yang teks akan terlihat isinya. Oke, selanjutnya itu input checkbox. Jadi checkbox ini yang inputan berupa checkbox yang dapat di checklist atau dicentang oleh user. User dapat memilih atau tidak memilih checkbox ini. Dan juga checkbox ini dapat bisa dipilih, misalkan checkboxnya ada 3, bisa dipilih ketiganya. Mari kita coba. Sama seperti tadi. BR. Lalu kita ketikkan input. Lalu kita tuliskan tag-nya. Jadi untuk input checkbox, jadi kita tuliskan checkbox. Lalu name-nya juga terserah Anda, tapi saya akan menggunakan namanya checkbox. Lalu biasanya kan di checkbox itu ada keterangannya, jadi kita tuliskan keterangannya. Jangan lupa oke. Coba kita save. Coba kita simpan.
Dan hasilnya seperti ini. Kan ini cuma satu, misalkan kita mau Xbox-nya ada 2 atau 3, bisa kita tambahkan lagi. Kita tulis lagi input, lalu tanda checkbox lagi, lalu kita ketikkan nama checkboxnya, nah baru kita klik lagi. Oke, coba kita save, dan maka hasilnya seperti ini. Checkbox bisa dipilih atau tidak dipilih, dan juga bisa memilih semuanya atau cuma satu. Oke, selanjutnya yaitu adalah radio. Jadi mirip dengan checkbox, namun user hanya bisa memilih satu di antara pilihan grup radio. Jadi tipe radio ini berada dalam suatu grup dan user hanya bisa memilih salah satu. Oke, kita lanjut lebih dahulu karena input radio ini akan berkesinambungan dengan tag yang lain, yaitu input submit. Jadi akan menampilkan tombol untuk memproses form, biasanya diletakkan pada baris terakhir dari form. Atribut value jika diisi akan membuat teks tombol submit berubah sesuai inputan nilai value. Jadi contohnya seperti ini. Kita tulis input, lalu kita ketikkan tipenya submit, lalu value-nya yaitu kita misalkan mulai. Kita save, lalu kita lihat di browser. Nah, ini hasilnya. Karena belum ada apa seperti JavaScript atau PHP, maka cuma hanya bisa ditekan. Oke, selanjutnya yaitu tag text area. Sama seperti input text, namun pada dasarnya lebih besar dan dapat berisi banyak baris. Panjang dan banyak baris untuk teks area ini dapat diatur melalui atribut raw dan calls atau melalui CSS. Jadi contohnya seperti ini. Kita tambahkan BR terlebih dahulu. Di contohnya text area. Nah, lalu kita berikan namanya. Lalu di ini maksudnya adalah isi dari teks area tersebut. Jadi kalian bisa mengisinya dengan apa yang Anda inginkan. Coba kita save. Dan coba kita refresh. Makanya hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya yaitu text select. Inputan yang telah tersedia nilainya, jadi user hanya dapat memilih dari nilai yang ada. Text select digunakan bersama-sama dengan tag option untuk membuat box pilihan. Jadi contohnya seperti ini. Tambahkan BR terlebih dahulu. Lalu kita buat terlebih dahulu text select. Kita berikan namanya. Lalu ini jadi dalam text select ini adalah pilihan-pilihannya yang sudah ditentukan. Jadi begini. Kita tuliskan option. Lalu value-nya berikan value sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kita ketikkan saja 1, maka jadi ini adalah pilihannya. Lalu jika ingin ada banyak pilihan, tinggal tambahkan saja lagi. Tambahkan value-nya. Lalu isinya. Coba kita simpan. Dan hasilnya seperti ini.
Sudah terdapat ada 2 pilihan di sini. Oke. Baik, selanjutnya yaitu kan tadi juga teks radio sama dengan teks grup. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kita coba tambahkan. Tagnya yaitu radio. Radio, lalu namanya terserah yang Anda inginkan. Lalu berikan value-nya. Lalu di selanjutnya adalah keterangan dari radio tersebut. Dan hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu jika ingin Anda menambahkan radio lagi, tinggal ketikkan lagi input type radio, lalu tambahkan lagi, dan biar terlihat lebih jelas kita tambahkan BR. Maka hasilnya seperti ini. Radio hanya bisa memilih salah satu dari itu saja. Oke, selanjutnya yaitu implementasi tag form pada web sederhana. Jadi, kalian bisa membuat web yang kalian inginkan. Jadi, contohnya seperti ini. Jadi, terdapat satu input tag input, lalu tag input yang password, lalu ada 2 radio button, lalu ada 3 checkbox, dan 1 select, dan juga text area, dan juga 1 submit. Contohnya saya membuat sebuah biodata. Jadi inputnya untuk nama, lalu passwordnya juga untuk password, lalu jenis kelamin menggunakan radio button, lalu hobinya menggunakan checkbox, lalu untuk asal kotanya menggunakan text select, lalu untuk komentarnya yaitu menggunakan text area. Lalu untuk contoh sintaksnya, codingannya seperti ini. Jadi dibuka dengan head, di mana di dalam head itu adalah title, yang dimana belajar membuat form. Lalu di dalam bodinya yaitu ada form, yang pasti dibuka dengan tag form. Lalu yang pertama adalah input text, lalu yang kedua adalah tag input password, lalu yang ketiga yaitu text input radio, lalu yang selanjutnya yaitu text input yang checkbox, lalu selanjutnya yaitu ada tag input select, yang dimana untuk pilihan asal kotanya, lalu yang terakhir adalah tag text area untuk komentar. Oke, sekian dari video ini, dan sebelum kita mengakhiri, Bapak sudah kirimkan sebuah latihan di grup, dan coba kalian kerjakan, dan apabila ada kekurangan dalam video ini, mohon di komentar di bawah, dan terima kasih dan assalamualaikum.